warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kelompok kami dengan judul proyek penataan ulang parkiran motor mahasiswa di lingkungan FMIPA Universitas Lampung. Di sini kelompok ini terdiri atas 3 orang, yaitu yang pertama adalah Saya sendiri, Nursalina Sadia dengan NPM 2217031062. Saya sendiri, Nala Adianti dengan NPM 2217031021. dan saya Eka Ivana dengan NPM 2217031090. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang proyek kelompok kami. Yang melatar belakangi proyek ini adalah peningkatan jumlah mahasiswa serta penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan area parkir sepeda motor sering mengalami kepadatan, terutama pada zaman perkuliahan. Kondisi ini membuat banyak mahasiswa memarkir kendaraan secara tidak teratur sehingga menghambat akses jalan dan mengganggu aktivitas akademik. Selain itu juga, ketidakaturan pembagian jalan parkir dan minimnya petunjuk arah ini menjadikan alur keluar masuk kendaraan itu tidak terorganisir, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kemacetan, keterlambatan, serta penurunan kenyamanan lingkungan kampus. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang area parkir sepeda motor secara terencana dan sistematis untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Tujuan dari proyek tim kami ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menata ulang area parkir motor agar lebih tertib dan terorganisir. Yang kedua, mengoptimalkan kapasitas lahan parkir yang tersedia. Dan yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dan keamanan penggunaan parkir. Yang menjadi komponen pendukung dalam proyek ini yaitu yang pertama, marka parkir dan garis pembatas. Yang kedua, rambu petunjuk arah parkir. Yang ketiga, papan informasi zona parkir. Yang keempat, jalur masuk dan keluar kendaraan serta peralatan pengecatan. Sumber daya yang mendukung itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada material yang mencakup adanya cat marka, kuas, papan rambu, dan banner sosialisasi. Yang kedua yaitu ada SDM atau sumber daya manusia yang mencakup adanya satpam, petugas kebersihan, staf tata usaha, dan tim teknis. Human Resource Service, layanan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam proyek ini meliputi yang pertama, pengaturan jadwal kerja petugas parkir selama masa uji coba. Yang kedua, pengawasan operasional parkir oleh Satpam fakultas. Yang ketiga, koordinasi antara tim teknik dan pihak fakultas. Yang keempat, pelayanan informasi kepada mahasiswa terkait sistem parkir baru. Dan yang terakhir yaitu monitoring kepatuhan pengguna terhadap aturan parkir. Informasi sistem servis atau layanan sistem informasi dalam proyek ini mencakup penyediaan peta zona parkir terbaru. Yang kedua, informasi alur keluar masuk kendaraan. Yang ketiga, pengumuman perubahan sistem parkir melalui media kampus. Yang keempat, informasi jadwal pemberlakuan sistem parkir baru. Dan yang kelima, dokumentasi digital hasil evaluasi parkir. Selanjutnya yaitu pembentukan tim, di mana di antaranya itu ada ketua proyek, 2 koordinator lapangan, 3 tim teknis, keempat tim keamanan, yang kelima staf administrasi. Selanjutnya itu deskripsi perencanaan proyek, di mana kata 1 dan 2 itu merupakan observasi lapangan lokasi parkir, D 1-3 itu merupakan pengukuran area parkir, dan C 24 itu merupakan perencanaan ulang parkir, D 34 pengadaan material, E 45 perencanaan area parkir, F 47 itu pengecatan marka parkir, G 56 itu pemasangan rambu dan papan informasi, H 68 sosialisasi sistem parkir baru, I 78 itu merupakan uji sistem parkir, J 89 evaluasi dan finalisasi sistem. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan waktu dan biaya normal, di mana diketahui segi 4 merupakan perhitungan maju atau forward untuk mengetahui aktivitas paling cepat itu dari mana, yang dihitung dari awal hingga akhir, dan segi 3 itu perhitungan mundur atau backward untuk mengetahui seberapa lama aktivitas ini ditunda tanpa menunda proyek. Dan diperoleh waktunya yaitu 13 hari dengan biaya 8.200.000, di mana jalur kritis dari atas itu adalah 1, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Dari semua jalur kritis tersebut, slot terkecil itu diperoleh dari 150.000 pada aktivitas 1-3.
Selanjutnya yaitu dengan memilih slot 1-3 di aktivitas 1-3 itu waktunya menjadi 12 hari dengan biaya tambahan 150.000, maka biayanya menjadi 8.350.000. Dengan jalur kritis itu 1, 2, 4, 7, 8, dan 9. Dan diketahui slot terkecilnya itu ada pada aktivitas 1-2 dengan biaya 150.000. Kemudian setelah diperoleh dengan slot terkecil itu waktunya masih menjadi 12 hari dengan biaya tambahan menjadi 8.500.000, dan jalur kritisnya masih sama di 1, 3, 4, 7, 8, dan 9. Karena jalur sebelumnya sudah mencapai minimal waktu, maka slot terkecil yang tersisa ada di aktivitas 7-8 yaitu dengan biaya 200.000. Setelah dihitung dengan slot terkecil sebelumnya waktu masih menjadi 12 hari, namun dengan biaya tambahan menjadi 8.700.000. Dengan jalur kritis 1, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Dengan slot terkecil pada aktivitas 45 dengan biaya 200.000. Baik, dengan dilakukan percepatan pada garis 45 didapatkan hasilnya itu menjadi 11 hari untuk waktu yang sendiri dan biayanya menjadi 8.900.000. Dengan jalur kritis yaitu 1, 3, 4, 7, 8, 9 dan dengan slot terkecilnya yaitu 200.000 pada jalur 8, 9. Di sini kita lakukan percepatan lagi menjadi 10 hari dengan biayanya menjadi tambahannya itu menjadi 9.100.000 dengan jalur kritis 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Di antara jalur kritis tersebut slot terkecilnya yaitu terdapat pada 56 dengan biaya 300.000. Setelah dihitung kembali waktunya masih tetap 10 hari dengan biayanya itu menjadi 9.400.000 dengan jalur kritis 1, 3, 4, 7, 8, 9 dengan slot terkecilnya itu 400.000 pada 47. Di sini pada jalur 47 kita percepat menjadi 1, maka didapatkan waktunya yang diperoleh yaitu 9 hari dengan biaya 9.800.000 dengan jalur kritis 1, 3, 4, 7, 8, 9. Dari jalur tersebut kita peroleh slot terkecilnya itu 400.000 pada jalur 34. Selanjutnya kita hitung kembali proses seperti di awal, yaitu didapatkan waktunya itu 8 hari dengan biayanya 10.300.000 dengan jalur kritis 1, 2, 4, 7, 8, 9. Di sini kita peroleh slot terkecilnya yaitu 300.000 pada jalur 24. Setelah dihitung, waktu setelah dipercepat menjadi 8 hari dengan biaya 10.600.000. Di sini sudah tidak ada lagi jalur yang bisa dipercepat karena sudah mencapai batas maksimal waktu percepatannya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan perhitungan, biaya dan waktu melalui jalur kritis dapat diselesaikan dengan waktu 8 hari dengan biaya 10.600.000. Yang sebenarnya waktu normalnya itu adalah 13 hari dengan biaya 8.200.000. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga proyek ini bisa bermanfaat bagi pendengar maupun pembacanya. Jika ada salah dalam pengucapan maupun pelafalan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.